Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk untuk melihat dari hal-hal dalam rangka memperingati, mengingat rayakan ibadah kenaikan. Saya masih mengambil tema-tema yang dekat dengan ibadah kenaikan ini, yaitu Lukas pasal 24 ayat 45. Kita akan membawa dalam tema membuka pikiran mengerti kitab suci. Coba kita lihat dulu pada bagian yang pertama ini. Saya mengajak kita membaca akan firman Tuhan Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini adalah konteks ketika Tuhan Yesus dengan murid-murid semua kumpul bersama dan dia menunjukkan dirinya. Dan dia membuka pikiran mereka dan mereka akhirnya mengerti kitab suci. Nah, dari sini saya akan membawa kita untuk melihat apa artinya membuka itu. Membuka adalah dari kata dienoisen yang artinya diambil dari primitive root ya, atau akar kata dianoigo ya. Nah, kalau kita melihat ini adalah kata dia itu sepanjang jalan, artinya all the way across ya, artinya sepanjang kehidupan, sepanjang jalan hidup kita ini. Kemudian kata anoigo artinya proses untuk membuka sampai dengan sepenuhnya. Proses membuka step by step, dibuka untuk sampai dengan sepenuhnya. Nah, kalau kita lihat dari gram chord-nya, dari kode daripada grammarnya, itu dikatakan itu adalah kata kerja aorist indikatif aktif. Artinya membuka ini sudah dilakukan, pernah dilakukan, akan dilakukan, saat ini dilakukan, terus menerus dilakukan. Jadi dia berkontinu ya, untuk terus membuka sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, sehingga kalau saya definisikan menjadi begini, buka sepenuhnya dengan menyelesaikan proses yang diperlukan untuk melakukannya. Ya, jadi step by step terus menerus dibuka. Ya, jadi ia membuka pikiran mereka, dia buka lagi, dia tambahkan hikmat sehingga mereka bisa mengerti. Dalam apa? Dalam mereka berjalan bersama Yesus. Ketika pertama kali bersama dengan Tuhan, di situ ada proses dia membuka. Kemudian mereka bertumbuh dalam pengenalan akan dia, dia menyatakan lagi dirinya adalah Mesias, dirinya adalah bukan hanya sekedar nabi dan sebagainya, dia adalah Tuhan. Terus lagi, kemudian dia membangun mereka untuk menjadi warrior of God, untuk melaksanakan misi ke depan. Dia melatih mereka ketika 70 orang dibagi dua-dua ke desa-desa dan mengabarkan tentang kerajaan Allah sudah datang. Nah, ini bagian kan membangun, untuk membangun pahlawan-pahlawan Tuhan untuk melaksanakan misi ke depan. Dan yang terakhir adalah mereka juga diajak Tuhan untuk semakin mengenal dia dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sampai dengan ketika Tuhan naik ke surga, paling tidak mereka sudah mengerti akan sepenuhnya bagaimana maksud dan kedatangan Tuhan ke dunia ini, menebus dan sebagainya. Nanti mereka akan dibuka lagi ke depan ketika mereka berjalan dengan Tuhan. Pengalaman pertama membuka adalah ketika seorang yang matanya buta, kemudian Tuhan berkata Ephata, di open. Artinya orang itu terbukalah dan akhirnya dia melihat. Dalam Markus 7 ayat 34. Ada lagi pengalaman ketika dua orang murid ke Emmaus ya, dalam perjalanan itu mereka bicara dengan Tuhan, mereka tidak mengerti itu Tuhan. Ketika mereka makan perjamuan, lalu Tuhan membuka selubung mata mereka sehingga mereka melihat, lalu mereka katakan itu Tuhan. Tapi kemudian Tuhan menghilang. Ya, ini pengenalan yang Tuhan bukakan bagi orang-orang percaya. Ada Lydia di Kisah Rasul pasal 16, ketika dia mendengar Paulus berkhotbah, lalu Tuhan buka hatinya dan dikatakan dia mau menyerahkan diri untuk menjadi pengikut Tuhan. Atau kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 56, ketika Stefanus sedang dirajam dengan batu, detik-detik dia akan kehilangan nyawanya, akan meninggal dunia. Dia melihat Tuhan membuka, bahwa dia melihat Tuhan Yesus berdiri di samping daripada Bapa di surga. Semuanya ini adalah proses bagaimana kita belajar mengenal Tuhan. Dia bukakan terus.
ya. Dan saya harap ini menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua.